Bab 1541 Sistem Perencanaan Tertinggi. Semua bebas. Ketika Suke mendengar perintah sistem, matanya terbelalak tak percaya. Kapan sistem pencatut ini menjadi begitu murah hati? Itu tidak masuk akal. Sejak sistem telah ditingkatkan, harga item di sistem store hampir menembus langit. Meskipun sebagian besar item tidak berguna bagi Suke, masih banyak item kuat yang membuat Suke tergoda. Tapi setiap kali dia melihat harga itu, dia harus menyerah. Lagi pula, dengan kekuatannya, setelah mekanisme balas dendam sistem diaktifkan, dia mampu menghancurkan banyak orang di benua surga saat itu. Bahkan di hadapan pembangkit tenaga listrik di Celestial Primestage, dia tidak akan berdaya. Jadi pada saat itu, Suke tidak perlu menghabiskan semua uangnya untuk ditukar dengan barang-barang sistem. Tapi kali ini, benua surga tempat dia berada adalah benua surga yang telah mencapai puncaknya puluhan ribu tahun yang lalu. Itu milik era Xuan Yuan Wanrong. Dikatakan bahwa ada kaisar surgawi, jadi akan sulit untuk bertahan hidup jika dia hanya mengandalkan mekanisme balas dendam sistem. Tapi sekarang sistem telah berubah dari pelit menjadi sangat murah hati. Itu telah membuka sistem store secara gratis, dan mekanisme balas dendam serta fungsi lainnya juga gratis. Ini membuat Suke penuh ekstasi setelah dia pulih dari keterkejutannya. Sistem, orang suci yang bertindak keras ini mulai menghargaimu. Suke mengangguk dengan penghargaan. Jika sistem dapat terwujud, Suke pasti akan menepuk pundaknya dan menyentuh kepalanya. Setelah itu, Suke mematikan sistem, memasuki sistem store, dan mulai menjelajah. Ketika sistem ditingkatkan ke versi 11.0, itu telah memasuki apa yang disebut tahap kedua. Dengan kata lain, versi 11.0 sistem telah terlahir kembali. Tepatnya, seharusnya tidak disebut versi 11.0. Akan lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai sistem tingkat 1 tingkat kedua. Dan barang-barang di sistem store telah sepenuhnya mengalami pembaptisan. Banyak seni sihir yang pernah membuat Suke cemburu telah didorong ke bagian bawah inventaris, dan posisi atas telah diisi dengan semua jenis seni sihir surgawi terkemuka, dan bahkan banyak seni sihir. 36 perubahan roh surgawi, 72 perubahan iblis bumi. Puff, Suke melirik ke kolom seni ketuhanan, dan melihat nama dari dua seni ketuhanan pertama. Dia tidak bisa menahan tawa keras. Ini adalah kemampuan ilahi yang sangat hebat, dan sekarang dapat digunakan secara gratis. Ya ampun, aku sangat senang. Wajah Suke dipenuhi kegembiraan saat dia terus membaca. Bahkan ada lebih banyak seni ilahi, menyebabkan jantungnya berdebar tak terkendali. Apa yang paling menggerakkan dia tidak diragukan lagi adalah 10 kemampuan ilahi yang dihubungkan bersama. Mereka dikenal sebagai 10 kemampuan ilahi agung. Misalnya, kemampuan ilahi mata langit jernih yang tidak terhalang, yang disingkat menjadi kemampuan ilahi mata langit. Misalnya, kemampuan ilahi pengetahuan baik, yang disingkat menjadi kemampuan ilahi pikiran. Setelah 10 kemampuan ilahi agung yang terkenal ini berhasil dibudidayakan, itu akan menjadi puncak dari alam abadi, dan seseorang dapat disebut 10 guru. Belum lagi alam kaisar abadi, bahkan alam master Dao dan alam kaisar Dao sudah dekat. Sayangnya, jumlah acting top points yang dibutuhkan untuk ditukar dengan 10 keterampilan sihir besar sangat besar. Ketika Suke melihatnya sebelumnya, dia mengabaikannya. Tapi kali ini, dia bisa menggunakannya secara gratis. Bahkan jika semua ini akan hilang setelah dia meninggalkan dunia ini, bisa mengalaminya sekali sebelumnya masih merupakan hadiah yang besar. Luar biasa, jika saya mempelajari semua ini, saya khawatir saya bahkan mungkin bisa mengalahkan Kaisar Langit. Suke tiba-tiba menjadi bersemangat. Tatapannya menyapu bagian keterampilan sihir surgawi di toko sistem, dan dia tidak bisa menahan tawa. Apakah itu kemampuan ilahi atau berbagai keterampilan sihir surgawi, semuanya sangat kuat. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk membuat banyak pembudidaya memperebutkan mereka. Tapi kali ini, dia bisa menggunakan semuanya. Dengan hal-hal ini, mungkin akan lebih mudah untuk hidup di dunia ini. Dia bisa mendapatkan cukup poin tangguh bertindak lebih cepat, mematahkan mantra yang membatasi, dan kembali ke benua surga. Dengan sistem di tangan, dunia adalah milikku. Suke akhirnya tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya dan meraung panjang. Ledakan.
Tiba-tiba, tekanan kuat datang dari puncak tangga batu. Sombong, siapa yang membuat keributan di luar sekte istana surgaku? Suara agung dan mendominasi tiba-tiba menyerang. Suke terkejut di tempat, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Ada ledakan kejutan di hatinya. Itu adalah aura surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Tetapi kekuatan dari surga emas dari surga yang merangkul segalanya ini jauh lebih kuat daripada surga emas dari surga yang merangkul segalanya yang pernah dia lihat di masa lalu. Benua surga sebelumnya. Itu hanya tekanan, tapi itu cukup untuk membuatnya merasakan tekanan. Benar saja, para pembudidaya dari puluhan ribu tahun yang lalu itu semuanya adalah pelaku kejahatan. Suke tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Lagi pula, dia juga seorang surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya. Di benua surga, membunuh surga emas dari surga yang merangkul segalanya seperti membunuh seekor ayam. Dia bahkan bisa membunuh Raja Surgawi. Dia tidak menyangka bahwa di benua surga puluhan ribu tahun yang lalu, dia akan merasakan tekanan saat menghadapi surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Pada saat ini, pihak lain tampaknya juga menemukan kekuatan Suke. Nada suaranya tidak lagi agresif, dan dia bertanya dengan suara rendah, "Siapa kamu? Sebutkan namamu." Mata Suke menoleh, dan senyum sopan dan sederhana muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya untuk memberi hormat dan berkata dengan lembut, "Saya Suke dari fraksi surga yang meledak. Saya sudah lama mendengar tentang reputasi sekte istana surga. Kekaguman saya seperti sungai yang bergelombang, terus-menerus dan tak berujung, dan seperti kuning sungai meluap. Begitu dimulai, tidak bisa dihentikan, jadi saya secara khusus datang untuk berkunjung." Suke dengan sengaja menurunkan postur tubuhnya dan ingin bermain babi untuk memakan harimau itu. Meskipun dia memiliki seluruh toko sistem untuk mencoba berbagai hal secara gratis, dia tidak memiliki cukup waktu untuk mengolah dan menguasainya. Jika dia dengan gegabah bertarung dengan sekte istana surga dan mengganggu para Celestial Prime dan Celestial Emperors, dia akan menderita kerugian besar. Selain itu, dia belum melihat Xuan Yuan Wanrong. Tidak baik jika dia tiba-tiba berselisih dengan sekte istana surga. Lagi pula, karena dia ada di sini, akan sangat disayangkan jika dia tidak melihat seperti apa Xuan Yuan Wanrong puluhan ribu tahun yang lalu. Pihak lain tiba-tiba mendengus dingin. Apa fraksi surga yang meledak? Aku belum pernah mendengarnya. Kamu hanya seorang surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya. Apa hakmu untuk mengunjungi sekte istana surgaku? Jika kamu tidak di sini untuk berpartisipasi dalam rekrutmen saya, maka silakan pergi dengan cepat. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2. F***CK. Suke tertegun. Sekte istana surga begitu sombong? F***CK, aku, orang suci yang bertindak tangguh, datang mengunjungimu dengan sopan, dan kamu sebenarnya sangat agresif. Kamu benar-benar keterlaluan. Oke, aku akan pergi dulu. Segera, Suke menangkupkan tangannya dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Aduh, sungguh pengecut. Bukan karena surga emas dari surga yang merangkul segalanya terlalu kuat, tetapi jelas ada beberapa aura lagi di tangga batu. Mereka semua benar-benar jagoan di panggung Celestial Prime, dan dia tidak mampu menyinggung mereka. Mengapa kamu membuat keributan seperti itu di sini? Suara halus dan lembut terdengar, tapi tidak marah, tapi bermartabat. Meskipun Suke telah berjalan menuruni gunung, dia masih bisa mendengar percakapan itu dengan jelas. Langit emas dari surga yang merangkul segalanya juga menanggapi dengan hormat, "Penatua Liu, ada seorang kultivator kecil yang menyombongkan diri tanpa malu-malu dan ingin mengunjungi sekte istana surga. Saya menegurnya. Dia tidak menyakiti siapapun, kan?" Suara elegan itu bertanya. Langit emas dari surga yang merangkul segalanya dengan tergesa-gesa menjawab, "Saya tidak akan berani." "Tidak buruk, kamu menanganinya dengan baik. Jika kamu menghadapi hal semacam ini di masa depan, tegur saja dia. Jika kamu bergerak, orang-orang di luar akan mengatakan bahwa sekte istana surga sombong dan tidak masuk akal. Baiklah, kamu melanjutkan untuk menjaga gerbang gunung. Hari ini, sekte istana surga sedang merekrut orang baru. Jangan membuat masalah." Suara anggun itu berangsur-angsur memudar. Surga emas dari surga yang merangkul segalanya juga dengan hormat mengirim pihak lain pergi.
Murid ini akan mengikuti instruksi Penatua. Petik 2. Ketika Suke mendengar ini, dia berhenti dengan ekspresi aneh di wajahnya. Betapa menyebalkan. Menegurnya baik-baik saja, tetapi bergerak dianggap tidak masuk akal dan menggertak. Apakah sekte Istana Surga begitu sombong di masa lalu? Mereka bahkan lebih arogan daripada fraksi surgaku yang meledak. Suke sangat kesal, tetapi bukan karena pihak lain sombong, tetapi karena surga emas dari surga yang merangkul segalanya sebenarnya hanya seorang penjaga gerbang. Sebagai perbandingan, aku sebenarnya tidak sebaik penjaga gerbang. Tidak, ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Sekte Istana Surga sedang merekrut orang baru kan? Aku, orang suci yang bertindak tangguh, akan membuat masalah di Sekte Istana Surga hari ini. Sistem, cepatlah, beri aku mantra surgawi, beri aku kekuatan magis, dan beri aku lusinan artefak surgawi bermutu tinggi. Aku akan bertindak keras. Suke menghabiskan 4 jam untuk berpikir dengan hati-hati dan akhirnya memutuskan pilihannya tentang kekuatan sihir dan seni sihir surgawi. Meskipun semua yang ada di sistem store gratis, yang sepertinya bagus, dia tidak bisa gegabah dalam memilih kekuatan sihir dan seni sihir surgawi. Suke sangat jelas tentang prinsip menggigit lebih dari yang bisa dikunyah. Jika dia tidak hati-hati selama kultivasi, kemungkinan akan menyebabkan beberapa konflik dalam seni sihir surgawi dan akhirnya mengarah pada penyimpangan ki. Karena itu, dia harus lebih berhati-hati. Tentu saja, Suke memiliki sistem, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir dengan masalah konflik. Apa yang benar-benar dia pedulikan adalah mengejar kesempurnaan. Ini mengharuskan dia untuk menggabungkan kekuatan dan kelemahannya sendiri untuk membuat pilihan dalam kultivasi, untuk menjadikan dirinya lebih komprehensif dan lebih kuat. Oleh karena itu, dia menghabiskan 4 jam untuk memilih 23 jenis kekuatan sihir dan 8 jenis seni sihir surgawi terbaik, yang disingkat menjadi ST23 dan D8. Setelah huruf dan angka disortir dan dicocokkan, hasilnya sungguh menakutkan, penuh metafisika dan tak terduga. Setelah menentukan kekuatan sihir dan seni sihir surgawi yang ingin dia kembangkan, sistem mengirimkannya langsung ke inventarisnya. Suke berpikir, pilih semua, dan gunakan semuanya sekaligus, dan dia langsung menguasai semuanya. Dia berdiri di kaki gunung Sekte Istana Surga, jauh dari tangga batu, tapi dia belum meninggalkan tempat ini. Dia menutup matanya dengan lembut, dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia seperti patung, tidak bergerak. Setiap jenis kekuatan sihir dan seni sihir surgawi terbaik yang dia pilih dari toko sistem sudah mulai dipraktikkan dalam pikirannya. Dia berubah dari tidak terbiasa menjadi mahir di dalamnya dalam sekejap mata. Setelah beberapa tarikan napas, Suke tiba-tiba membuka matanya. Matanya seperti matahari, bulan, dan bintang, luas dan dalam, tetapi dengan cepat kembali normal. Telinganya sedikit bergetar dan kemudian berhenti bergerak. Namun, dengan pandangan ini dan mendengarkan ini, dia merasakan pemandangan masa depan. Menarik. Suke tidak bisa menahan senyum. Dia baru saja mencoba menggunakan 2 jenis kekuatan sihir, kesengsaraan masa depan yang maha tahu dan kekuatan sihir telinga surgawi murni tanpa halangan, yang disebut sebagai seni ramalan bencana dan kekuatan sihir telinga surgawi. Yang pertama dapat memperoleh kesengsaraan masa depan yang maha tahu dan mengetahui hal-hal yang tak terkatakan dan tak terkatakan di masa depan. Yang terakhir tidak akan terhalang oleh kemampuan surgawi telinga ilahi, memungkinkan mereka untuk mendengar semua jenis suara di semua wilayah. Mereka bebas melakukannya. Sederhananya, dia telah melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Itu terkait dengan orang, dan itu terkait dengan dirinya sendiri. Baru saja, dia telah mendengar dari ribuan mil jauhnya bahwa orang yang akan muncul dalam ramalan itu akan datang. Ceka. 10 seni Dewa Agung benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Jika aku bisa menjadi salah satu dari 10 seni Dewa Agung, maka aku akan menjadi yang tertinggi di dunia ini. Hati Suke melonjak. Dia hanya mengalami 2 dari kemampuan ilahi, dan dia sudah tahu betapa menakutkannya mereka. Belum lagi 8 kemampuan ilahi lainnya. Namun, hal terpenting saat ini adalah membuat beberapa persiapan. Orang yang hendak bercerita dengannya ribuan mil jauhnya sudah dalam perjalanan.
Adegan yang baru saja diramalkan Suke adalah bahwa dia masih berada di kaki gunung, memikirkan tentang bagaimana menyelinap ke Sekte Istana Surga dan berpartisipasi dalam pertemuan perekrutan. Pada akhirnya, seorang kultivator di panggung Raja Langit datang dengan kecepatan tinggi dari langit dan mendarat tepat di sebelahnya. Setelah melirik Suke, dia mengerutkan kening dan bertanya apakah dia juga akan berpartisipasi dalam pertemuan perekrutan murid Sekte Istana Surga. Suke, yang telah meramalkan ini, secara alami menjawab dengan "ya" dan berbohong melalui giginya. Tanpa diduga, ketika pihak lain mendengar ini, dia segera mengeluarkan pedang terbang artefak surgawi kelas menengah dan menebaskannya ke Suke tanpa berkata apa-apa. Suke menghindari pedang dengan jarak sehelai rambut dan mempertanyakan niat pihak lain. Pihak lain terus menyerang dan pada saat yang sama benar-benar menjelaskan alasannya. Ternyata berpartisipasi dalam pertemuan perekrutan Sekte Istana Surga membutuhkan token perekrutan. Kultivator pada tahap Raja Surgawi ini memiliki orang kepercayaan wanita, dan mereka berdua telah setuju untuk bergabung dengan Sekte Istana Surga untuk berkultivasi bersama. Tanpa diduga, setelah banyak usaha, mereka hanya mendapatkan token perekrutan. Pada akhirnya, mereka berdua telah mendorong satu sama lain untuk membiarkan kultivator di panggung Raja Surgawi ini bergabung dengan Sekte Istana Surga. Tapi secara kebetulan, kultivator ini bertemu dengan Suke di kaki gunung dan mengetahui bahwa Suke juga akan berpartisipasi dalam pertemuan perekrutan. Dia segera menyimpulkan bahwa Suke juga memiliki token perekrutan. Selain itu, Suke hanya berada di surga emas dari panggung surga yang merangkul segalanya, jadi dia memiliki ide untuk membunuh Suke dan merebut token perekrutan. Adapun hasil akhir, tingkat kultivasi Suke tidak cukup tinggi untuk mengandalkan seni meramalkan bencana. Tapi sekarang dia sudah tahu tentang masalah ini sebelumnya, itu sudah cukup. Ini berarti dia bisa membuat beberapa persiapan terlebih dahulu dan menggunakan cara yang paling mudah untuk menghadapi lawannya. Sistem, berikan aku mantra pembunuh terbaik itu. Oh, ya, berikan juga materialnya. Lagi pula, semuanya gratis. Sementara kamu melakukannya, beri aku satu parokok. Sangat cepat, Suke dengan cepat melakukan serangkaian pengaturan. Setelah beberapa modifikasi, mantra pembunuhan yang dia buat dari sistem tumpang tindih dan berkembang dengan kecemerlangan yang menutupi semua arah dan menyelimuti area sekitarnya. Kemudian, dengan cepat meredup. Saat ini, di gedung selatan Sekte Istana Surga. Di sebuah kediaman kecil di dekat kaki gunung, seorang wanita muda sedang duduk bersila dan berkultivasi, tubuhnya melayang di udara. Dia mengenakan pakaian putih tanpa cacat, tetapi itu tidak bisa menutupi kulitnya yang seputih salju. Dia memiliki wajah tak tertandingi yang sedikit lembut dan dingin. Tiba-tiba, dia terbangun dari kondisi kultivasinya, membuka matanya, dan sedikit mengernyit. Apakah itu ilusi barusan? Mengapa saya merasakan gelombang kuat dari kekuatan inti surgawi melintas? Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit keraguan, dan sosoknya mendarat dengan ringan di tanah. Jika dia pernah mengalami situasi seperti ini di masa lalu, dia tidak akan terlalu peduli. Bahkan jika itu bukan ilusi barusan, dan ada gelombang kekuatan inti surgawi, ini adalah hal yang sangat normal. Bagaimanapun, ini adalah Sekte Istana Surga, kekuatan paling kuat di seluruh benua surga. Ada banyak orang kuat, dan sedikit gerakan angin bukanlah hal yang aneh. Tapi yang membuatnya bingung adalah bahwa dia sengaja memilih tempat tinggal kecil yang begitu jauh untuk dibudidayakan, jadi bagaimana mungkin masih ada gelombang kekuatan inti surgawi? Dan arah itu sepertinya berada di kaki gunung. Lupakan saja, aku belum membuat kemajuan apapun setelah berhari-hari mengasingkan diri. Memikirkan waktu, aku belum keluar selama beberapa tahun. Wanita muda itu berbisik pada dirinya sendiri sambil melambaikan tangan rampingnya dan melepaskan batasannya. Mantra tempat tinggal. Dia ingin pergi jalan-jalan. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya di langit, seorang pria parubaya berjubah biru sedang mengendarai pedang surgawi. Dia bergabung dengan pedang surgawi dan berubah menjadi aliran cahaya, melaju ke arah Sekte Istana Surga. Semakin dekat dia dengan Sekte Istana Surga, semakin rumit suasana hati pria parubaya berjubah biru itu. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, mengalami semua jenis bahaya dan kesengsaraan, dan melangkah ke panggung Raja Surgawi.
Sekarang dia bersiap untuk memasuki sekte Istana Surga. Ini seharusnya menjadi peristiwa yang membahagiakan, tetapi dia tidak bisa bahagia. Dia selalu memikirkannya di dalam hatinya. Keduanya telah menjalani hidup dan mati bersama selama bertahun-tahun, dan mereka telah jatuh cinta satu sama lain. Pada suatu malam yang indah, keduanya telah mengaitkan jari kelingking mereka dan setuju untuk memasuki sekte Istana Surga bersama, berkultivasi bersama, mencari dao bersama, dan menjadi sepasang kekasih surgawi yang akan dicemburui oleh orang lain. Siapa yang mengira bahwa Tuhan akan membodohi mereka? Keduanya telah mencoba yang terbaik untuk mendapatkan token perekrutan. Sekarang, semakin dekat dia dengan sekte Istana Surga, semakin pria itu berpikir tentang bagaimana dia akan terpisah dari orang ini untuk waktu yang lama di masa depan. Xiao Li, jangan khawatir. Ayah baptis akan segera menemukan cara untuk membawamu ke sekte Istana Surga. Pria itu mengepalkan tinjunya, dan hatinya sangat teguh. Dia telah menetapkan tujuan besar, dan pada saat yang sama, dia mempercepat dan terbang menuju sekte Istana Surga. Tidak lama kemudian, dia tiba di kaki gunung sekte Istana Surga. Sebelum dia mendarat, dia sudah melihat seseorang di kaki gunung. Pria parubaya itu terkejut dan menoleh. Itu adalah seorang pria muda berjubah hitam, tampan, lembut, dan anggun. Dia sedang duduk di bawah pohon, menikmati keteduhan. Ada sesuatu yang aneh di mulutnya, dan dari waktu ke waktu, dia akan mengepulkan asap. Dan di samping pria berjubah hitam itu, ada kaleng besi kecil bertuliskan, 82 sprite. Apakah itu mengepulkan asap atau mengambil botol 82 sprite untuk diminum? Gerakan pria berjubah hitam itu sangat elegan, mengungkapkan semacam temperamen aristokrat. Surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya. Dia sangat lemah, namun dia berani datang ke sekte Istana Surga sendirian? Hati pria parubaya itu tiba-tiba tergerak, dan kemudian dia sangat gembira. Xiao Li, Tuhan memberkati ayah baptis, kita akan segera dipersatukan kembali. SWOOSH. Segera, pria parubaya itu menginjak kehampaan, dan sosoknya tiba-tiba turun. Menulis net Cina. Seperti yang diprediksi oleh seni meramalkan bencana, pria parubaya itu mendarat di tanah dan langsung menatap Suke. Suke bersandar dengan santai di pohon besar, matanya sedikit kabur, dengan sedikit melankolis. Dia dengan ringan menghembuskan seteguk asap dan dengan elegan memegang sebotol sprite di tangannya yang lain. Dia dengan lembut mengocoknya, mengangkatnya ke mulutnya, dan kemudian menyesapnya. Dia tidak langsung menelannya, membiarkan lidahnya menikmati rangsangan karbonasi sepenuhnya. Saat dia menelannya, aroma manis yang ringan memenuhi mulut dan giginya. Pria parubaya melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening, sedikit ragu-ragu. Pria berjubah hitam di depannya sangat tampan, dan poin kuncinya adalah dia terlalu muda. Dilihat dari usia tulangnya, usianya pasti tidak lebih dari 100 tahun. Seorang surgawi emas muda dari surga yang merangkul segalanya berani datang ke sekte Istana Surga sendirian, dan di tempat seperti itu, dia masih bisa mempertahankan temperamen yang begitu elegan dan merasakan jenis cairan tertentu. Seseorang dengan kondisi seperti itu pasti telah dilatih oleh kekuatan besar itu. Dia kaya atau bangsawan, dan dia jelas bukan orang biasa. Oleh karena itu, jika dia menyerang orang seperti itu di siang hari bolong, itu mungkin akan menimbulkan bencana di masa depan. Rekan kultivator, apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan perekrutan sekte Istana Surga? Sebelum pria parubaya itu selesai berpikir, Suke tiba-tiba menoleh dan bertanya dengan antusias dengan senyum polos dan cerah di wajahnya. Pria parubaya itu memandangi wajah polos ini dan tertegun sejenak. Dia tidak bisa tidak memikirkan ingatan yang jauh. Dahulu kala, ketika aku masih kecil dan baru saja memasuki sekte surgawi, bukankah aku juga polos dan baik hati? Sayang sekali setelah bertahun-tahun dalam bahaya dan godaan, esensi dari kepolosan, kebaikan, dan keindahan itu telah lama menghilang. Hal-hal sederhana dan indah itu adalah masa muda dan masa kecil yang hilang. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu menghela nafas dalam hatinya, tetapi dia juga mengambil keputusan. Maaf, anak muda, kepolosan bukanlah dosa asal, tetapi jika kamu berani keluar dan bergaul, kamu pantas mendapatkannya. Jangan salahkan aku karena kejam dan tanpa ampun.
Benar, adik kecil, apakah kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan perekrutan? Pria parubaya itu menanggapi dengan nada yang sangat acuh tak acuh. Cahaya dingin melintas di matanya, dan niat membunuhnya meningkat. Selama Suke mengangguk, dia akan dapat memastikan bahwa Suke memiliki izin perekrutan, dan dia dapat segera membunuhnya dan mengambil izin tersebut. Suara mendesing. Namun, pria parubaya itu tidak menerima anggukan atau gelengan kepala dari Suke. Yang dia tunggu-tunggu adalah bayangan Suke, yang telah berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat lurus ke arahnya. Itu sangat cepat sehingga menembus penghalang suara dan menyebabkan ledakan. Apa? Pria parubaya itu tidak bisa bereaksi tepat waktu. Apa yang sedang terjadi? Ledakan. Pada saat berikutnya, gemuruh keras terdengar. Baru pada saat itulah ekspresi pria parubaya itu berubah, dan dia akhirnya sadar. Suke sudah muncul di depannya. Wajahnya ganas dan jahat, dan dia memegang tongkat ungu emas di tangannya. Tubuh tongkat itu terang dan terbakar dengan api hitam putih. Pada saat yang sama, beberapa petir emas tebal melesat, berderak seolah-olah kesengsaraan surgawi yang mengerikan telah turun. Ini adalah gerakan pembunuhan yang mengerikan, dan itu adalah serangan tongkat yang dipenuhi dengan energi hukuman surgawi. Bahkan jika itu adalah Raja Abadi, ketika menghadapi serangan tongkat ini, itu benar-benar menyebabkan jiwa yang dalam bergetar. F***CK. Pria parubaya itu langsung mengutuk. Apa yang murni dan baik? Pemuda sederhana apa? Temperamen elegan apa? F***CK kenaifanmu. Pada akhirnya, akulah yang naif. Dia dengan panik mengerahkan semua kekuatan inti surgawi di tubuhnya dan mengumpulkannya di bawah kakinya. Dia bahkan menggunakan skill rahasia pengorbanan darah untuk mundur secepat mungkin untuk menghindari serangan tongkat ini. Sebagai Raja Abadi yang bermartabat, seberapa kuat dia? Tidak peduli seberapa lambat reaksinya, dia masih berhasil menghindari serangan Suke setelah mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, dia masih belum bisa mengubah arah tepat waktu dan hanya bisa langsung mundur. Meskipun tongkat Suke tidak mengenai tubuh pria parubaya itu secara langsung, kekuatan tongkat itu merobek udara dan mengenai kepala pria parubaya itu secara vertikal. Dor! Sebuah lubang kecil robek di kepala pria parubaya itu dengan kekuatan tongkat, dan darah berceceran. Sial! Pria parubaya itu segera meraung marah, tetapi dia sangat terkejut. Kekuatan staf berada di luar imajinasinya. Meski lukanya tidak seberapa dan hanya luka yang dangkal, hanya kekuatan energi yang telah melukai tubuhnya. Jika kekuatan tongkat itu bisa mematahkan kepalanya, bukankah kepalanya akan meledak di tempat jika dia dipukul langsung oleh tongkat itu? Bajingan, beraninya kau melakukan pembunuhan di siang bolong di bawah gerbang Gunung Sekte Istana Surga? Pria parubaya itu mundur lagi, tidak ingin bertarung langsung dengan Suke. Kekuatan Suke berada di luar imajinasinya, dan dia juga kehilangan kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Dia siap membuat keributan besar untuk menarik perhatian Sekte Istana Surga. Pada saat itu, dia bahkan dapat memanfaatkan situasi tersebut dan mengatakan bahwa Suke telah mencuri kartu perekrutannya. Hei, apakah kamu berteriak begitu keras untuk menarik orang-orang dari Sekte Istana Surga? Tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa keras kamu berteriak, tidak ada yang akan memperhatikanmu. Suke mencibir. Petir keemasan melintas di bawah kakinya, dan sosoknya bergoyang saat dia mendekat. Pada saat yang sama, dia menyingkirkan batang ungu emas Top Acting King dan menekan ke depan dengan tangannya yang besar. Kekosongan di depannya langsung runtuh. Gemuruh. Bayangan besar menutupi langit. Itu adalah cetakan telapak tangan hitam besar yang diisi dengan Dead Ki yang mengerikan. Itu dingin dan suram saat menabrak pria parubaya itu. Apa? Seni iblis macam apa ini? Pria parubaya itu langsung berteriak, ketakutan setengah mati. Di hadapan cetakan telapak tangan ini, dia benar-benar merasakan bahaya yang kuat, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Itu jauh lebih intens dari serangan sebelumnya. Yah, bukan apa-apa. Ketika aku sedang menunggumu, aku baru saja mempelajari sidik tangan hebat dunia bawah. Itu hanya seni surgawi kecil. Jangan gugup, Suke menjawab sambil tersenyum. Senyum itu sangat kejam, seolah-olah dia sedang berbicara tentang masalah sepele yang tidak perlu disebutkan.
Pria parubaya itu sangat marah hingga dia hampir memuntahkan seteguk darah. Seni langit kecil, jangan gugup. Deasterismen, jika kamu jadi aku, apakah kamu tidak akan gugup? Petik 2. Pada saat yang sama, hatinya juga dipenuhi dengan kengerian. Orang ini bilang dia menungguku di sini? Mungkinkah dia tahu aku akan datang dan menyergapku di sini sebelumnya? Tidak, setelah saya mendapatkan izin perekrutan, saya tidak mengungkapkan informasi apapun, dan saya tidak menonjolkan diri sampai ke sekte Istana Surga. Bagaimana orang ini mengetahui keberadaan saya? Mungkinkah Xiao Li? Ya, kecuali Xiao Li, tidak mungkin orang lain. Xiao Li, oh, Xiao Li, ayah baptismu memperlakukanmu dengan tulus. Aku tidak menyangka kamu begitu dangkal. Kamu menyukai pemuda seperti ini yang hanya memiliki ketampanan, dan kamu tidak ragu untuk mengkhianati ayah baptis. Ah! Semakin pria parubaya itu memikirkannya, semakin marah dia. Dia mengepalkan tinjunya dan meraung ke langit. Ledakan! Pada saat kritis ini, Ki yang agung muncul dari tubuhnya dan melesat ke langit. Kemarahan ekstrim menyebabkan dia meledak dengan potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untaian kekuatan inti surgawi yang kuat mengalir keluar dari dantiannya dan menyembur keluar. Di depannya, bilah biru muda yang besar langsung memadat. Panduan pedang tak bernyawa, hancurkan. Pria parubaya itu meraung dan menunjuk dengan 2 jari. Bilah biru muda yang besar, dengan aura pembunuh yang kuat, menembus cetakan telapak tangan hitam di langit. Pembaruan pertama. M.